Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwafiddin a'azakumullah, senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, dan sudah semestinya sebagai hamba yang pandai bersyukur, kita senantiasa memanjatkan syukur itu kepadanya. Ikhwafidin a'azakumullah, perhatian terhadap anak yang dilakukan oleh al-anbiya, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala, selain tadi apa yang telah dipaparkan, kisah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam bersama anaknya, juga di dalam Al-Quran kita temukan pula bagaimana kisah Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam yang dalam keadaan mendekati sakratul maut masih tetap memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ya ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kisah ini memberikan gambaran bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam begitu penuh perhatian kepada anaknya. Di saat-saat kritis beliau masih bertanya kepada anak-anaknya tentang keadaan agama mereka. Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam bertanya kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di? Apa yang akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Ini menunjukkan, pertanyaan ini memberikan gambaran bagaimana seorang Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam memberikan perhatian kepada anak. Demikian juga apabila kita perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang juga memperhatikan keadaan anaknya melalui doa yang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam panjatkan,
yaitu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar keturunan-keturunannya, anak-anaknya dijauhkan dari penyembahan berhala. Bisa dilihat di dalam surat Ibrahim ayat ke-30. Dengan demikian kita bisa melihat bagaimana upaya para al-anbiya untuk senantiasa mengarahkan, membimbing anak-anak mereka. Walaupun semua itu tidak lepas dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebagai orang tua, kita memiliki kewajiban untuk senantiasa memberikan perhatian kepada anak. Jangan dikira perhatian kita itu tidak memiliki nilai bagi seorang anak. Perhatian kita kepada seorang anak itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada perkembangan kejiwaan anak. Apalagi kalau anak-anak kita sehari-hari hidup di ma'had misalnya, dititipkan di pondok pesantren. Ketika kita menjenguk, ketika kita tanya, sudah makan atau belum? Kita tanya, pelajarannya sudah sampai mana? Kita tanya, kebutuhannya apa saja yang belum terpenuhi, dan seterusnya. Tentu, semua itu akan memberikan kesan kepada anak-anak kita. Kalau kita sebagai orang tua memberikan perhatian kepada mereka. Dan sebagaimana hadis pada pertemuan yang lalu yang saya ungkapkan di dalam majelis ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada anak-anak ketika berkunjung ke perkampungan Ansar. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membelai kepala anak-anak Ansar. Dan inilah yang di kalangan dunia pendidikan sekarang. Di dalam dunia pendidikan sekarang, komunikasi itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan komunikasi verbal, ada yang disebut dengan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal, kita datang kepada seorang anak, kemudian kita bertanya, sudah makan atau belum? Mau dibelikan apa? Sukanya buah-buahan apa? Dan seterusnya. Ini berarti kita berkomunikasi secara lisan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW selain komunikasi lisan, juga menggunakan komunikasi non-verbal, yaitu dalam bentuk yang diistilahkan dengan gestur di dalam istilah dunia pendidikan. Gestur artinya menggerakkan tangan dalam upaya sebagai media komunikasi. Gestur dalam hal ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk mengusap kepala anak-anak. Dan ini pengaruhnya sangat besar. Sangat besar. Seorang anak diperhatikan waktu daurah masyayikh, dipegang-pegang, itu diceritakan kepada teman-temannya, oh aku sudah salaman sama syekh. Dan seterusnya. Pengaruh, dampak kepada jiwa anak itu besar. Seorang santri tiba-tiba dari belakang dipegang pundaknya oleh ustadznya. Gimana? Sudah makan apa belum? Sudah sarapan atau belum? Santri tentu akan berbunga-bunga perasaannya. Masya Allah, ustadz kok memeluk saya. Itu adalah bentuk pendekatan komunikasi nonverbal
yang itu bisa difahami, itu bisa dimaknai, ya. Bisa dimaknai oleh seorang anak. Oleh karena itulah, ya. Dan semua ini telah ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau menjalin hubungan, ikatan, sehingga ikatan emosional itu terjalin dengan baik. Nabi SAW ya, menggunakan bahasa verbal dan juga menggunakan komunikasi yang sifatnya non-verbal. Bahasa verbal beliau mengucapkan salam, wa yusallim ala sibyan. Bahasa non-verbalnya beliau menggunakan wa yamsahu ru'usahum, mengusap, membelai kepala anak-anaknya. Ansor. Maka ini adalah bentuk upaya melakukan satu perhatian, memberikan perhatian kepada anak-anak. Dan seseorang yang diperhatikan, itu akan sangat senang sekali. Kita saja kalau bertemu dengan seseorang, yang seseorang ini baru bertemu kita, tapi kita sudah menyebut namanya, kan senang sekali. Apa kabarnya Bapak Ahmad? Kok tahu nama saya? Kan itu sudah menimbulkan persepsi yang sangat positif. Dan di beberapa lembaga bisnis, pelatihan-pelatihan seperti ini, menegur, memberikan kata sambut kepada klien atau kepada konsumen dengan menyebutkan nama, itu dilatih. Perlu pelatihan untuk seperti itu saja. Dan seterusnya. Inilah inti daripada permasalahan yang kita bicarakan kali ini adalah bagaimana kita memberikan perhatian kepada anak. Oleh karena itulah komunikasi kita dengan anak, meskipun anak itu sudah dititipkan di lembaga pendidikan tertentu, jangan sampai kemudian terputus. Lembaga pendidikan yang kita titipi anak kita, itu hanyalah sebagai partner, sebagai teman, rekanan di dalam mengantarkan anak-anak kita kepada ke arah jalan yang benar. Adapun tanggung jawab pendidikan itu sepenuhnya terletak pada kita sebagai pimpinan rumah tangga. Karenanya penting bagi kita mempelajari apa yang telah diperbuat oleh para nabi, terkhusus dalam hal ini contoh-contoh yang sangat konkret dan sangat nyata sekali ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bentuk bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Dan apabila kita berbicara tentang masalah lingkungan yang mempengaruhi, sebagaimana hadis yang kita sebutkan pada season yang pertama, bahwasanya anak membawa fitrah yang lurus, membawa fitrah yang lurus. Tetapi satu hal yang perlu diingat, bahwasanya dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim." Hadis dari Iyad bin Himar Al-Mujasyi', hadis qudsi. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, cenderung kepada kebenaran, kepada tauhid.
seluruhnya. Dan sesungguhnya syaitan datang kepada mereka, mendatangi mereka, sehingga kemudian syaitan menggelincirkan manusia, hamba-hambaku tersebut tergelincir dari agamanya. Kalau kita perhatikan pengaruh lingkungan, pengaruh pertumbuhan, perkembangan anak, itu bisa meliputi dari intern anak itu sendiri, dan juga bisa dari hal yang berasal dari luar anak-anak itu sendiri. Keadaan daripada anak, hal-hal yang sifatnya intern, di antaranya adalah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan dengan segenap bala tentaranya. Baik dari kalangan jin ataupun manusia. Mereka senantiasa berusaha untuk mempengaruhi manusia agar tergelincir kepada kemaksiatan dan berbagai makayid syaitan. Kalau kita pelajari atau langkah-langkah syaitan, kalau kita pelajari, maka untuk menggelincirkan seorang manusia biasanya dia melalui tahapan-tahapan. Seseorang yang dijatuhkan kepada perbuatan zina, tentu ada ada langkah yang mengawali sehingga seorang hamba terjatuh kepada kemaksiatan. Dari mulai dia awalnya mungkin dari pandangan, setelah dari pandangan kemudian ingin berkenalan, setelah berkenalan ingin mendapatkan nomor HP-nya, dan seterusnya dan seterusnya. Setelah dapat nomor HP-nya SMS-an, setelah SMS-an penasaran ingin dengar suaranya, setelah ingin dengar suaranya penasaran ingin ketemu orangnya, dan seterusnya. Sampai akhirnya syaitan menjerumuskan sepasang manusia kepada perbuatan yang nista. Dan ini semua adalah merupakan upaya-upaya syaitan. Maka perlu bagi kita menanamkan tentang nilai-nilai agama kepada anak-anak kita dalam rangka untuk upaya membentengi hal-hal yang seperti ini. Karena upaya syaitan adalah bagaimana menggelincirkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala agar tergelincir dari agama mereka. Ini faktor yang datangnya dari syaitan. Pengaruh lingkungan lainnya dalam hal ini adalah teman setia. Sebagaimana kisah ketika Abu Talib akan meninggal dunia. Lamma hadarat Abu Talib al-wafatu, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ketika Abu Talib akan meninggal dunia, datang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketika itu di sisi Abu Talib sudah hadir dua orang pentolan musyrikun Quraisy, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan
uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang dengan satu kalimat itu saya akan bisa berhujjah untukmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala lahu, maka kemudian Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal lantas mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau akan membenci agamanya Abdul Muttalib, ajaran Abdul Muttalib? Lihat bagaimana upaya yang satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan beliau kepada pamannya berusaha untuk menyelamatkan di saat-saat terakhir kehidupan pamannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelamatkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh teman dekat Abu Talib? Dia memberikan syubhat-syubhat. Dia memberikan pernyataan-pernyataan. Dan kemudian fa'aada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi lagi permohonan itu. Fa'aada fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib. Ketika Nabi SAW mencoba untuk meminta pamannya mengulangi lagi, Nabi SAW mengulangi lagi, ya Ami, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka dua orang temannya Abu Talib ini pun menyergahnya lagi, memberikan syubhat lagi. Gambaran bagaimana seorang teman saat detik-detik terakhir menentukan kehidupan di akhiratnya bisa memberikan pengaruh akibat dari berteman dengan teman yang tidak baik. Teman yang tidak baik ini memberikan berbagai macam pernyataan-pernyataan yang akhirnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia mati dalam keadaan di atas millah ajaran nenek moyangnya, tidak di atas ajaran Islam. Ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana peran seorang teman, peran teman-teman kita. Maka penting bagi kita, untuk anak-anak kita, kalau kita mempelajari para a'immah, bagaimana mereka diantarkan oleh keluarganya untuk belajar hadis, kepada para ulama. Imam Muslim di usia 14 tahun diantarkan kepada ulama untuk belajar hadis. Tidak ada lain dalam upaya untuk mendapatkan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik dimaknai mendapatkan teman yang baik, mendapatkan pembimbing yang baik, pembimbingnya orang yang soleh, temannya juga temannya orang-orang yang soleh. Lingkungannya juga lingkungan yang baik, yaitu lingkungan dunia ilmiah, dunia keilmuan. Itu semua adalah dalam upaya untuk mengkondisikan seseorang mendapatkan pengaruh dari lingkungan yang positif. Dan apa yang terjadi dari gambaran saat detik-detik kematian Abu Talib ini, bagi kita memberikan pelajaran yang sangat mendalam
terkait masalah pertemanan. Ya, masalah pertemanan. Ya. Jangan sampai kemudian waliyadzubillah seseorang manhaj salafnya sudah kuat, sudah kokoh, ya, tapi akibat dari syubhat. Ya. Syubhatnya masuk dari mana? Ya. Hanya berawal dari, wah itu radio bagus sekali. Oh iya. Penasaran. Ternyata yang dikaji kitabnya Syekh Robi ini. Karena di radio itu dikaji juga kitab Syekh Robi. Ya, Manhajul Anbiya. Bagus juga ya. Besok dengarkan lagi. Ada acara interaktifnya, coba-coba kirim SMS. Begitu kirim SMS, didapat nomornya oleh mereka, oleh Hizbiyun, nomor kita jadi catatan. Setelah itu, setiap ada doa mereka yang datang ke daerah orang yang mengirim SMS itu pun disebar. Hadirilah kajian. Nah, kan mulai. Awalnya kan cuma ngirim pertanyaan. Nah, rupanya nomor HP-nya diarsip. Ya. Sehingga kalau ada kajian-kajian dari para duat mereka tidak lepas, selalu ada. Selalu ada undangan, pemberitahuan minimalnya lewat SMS. Ya. Nah. Demikian upaya untuk mengikat salafiyin sehingga kemudian tercerah. Ya. Dan syubhatnya dimasukkan. Kan daripada dengarkan radio dangdut. Nah iya, kalau dengarkan radio dangdut ya iya. Ya. Itu kalau alternatifnya cuma 2. Kan begitu. Ya. Kalau alternatifnya cuma 2. Dengarkan radio dangdut atau dengarkan radio ini. Tapi kan ada alternatif yang ketiga untuk thalabul ilmi. Apa? Ya bisa datang ke ma'had yang terdekat, ma'had salafiyin. Kalau tidak sempat datang, bisa membeli CD-nya. Ya. Kalau tidak sempat datang atau tidak sempat membeli CD-nya, ya mungkin membaca majalahnya. Ya. Kalau tidak sempat juga, mungkin bisa buka internet, buka situs-situs milik salafiyin, membaca dari situ. Atau mendengar langsung, kalau mengerti bahasa Arab, mendengar langsung ceramah masyayikh. Banyak cara untuk mempelajari agama ini. Jadi jangan lantas kemudian, kan lebih ringan. Akhafu dararain katanya. Memilih 2 madarat yang lebih ringan. Bukan ke sana. Memilih 2 hal yang madarat, yang memilih yang lebih ringan dari 2 madarat itu, kalau memang cuma 2 pilihannya. Nah ini pilihannya masih ada. Ya. Radio-radio salafiyin di daerah-daerah juga ada. Kenapa tidak diarahkan ke sana? Kenapa kemudian mengatakan, ya daripada mendengarkan radio dangdut. Loh, memangnya ya, di Banyumasan ini tidak ada radio salafiyin yang mengudara. Radio Al-Mansurah juga ada. Kan begitu. Jadi alternatif pilihan itu banyak. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi pernah ditanya oleh seorang salafi Yamani. Syekh, di tempat kami dikuasai kalangan sufi. Sementara tempat belajar selain sufi yang ada adalah dari kalangan turafiyun. Ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi hafizahullah ta'ala, bolehkah belajar ke tempat turafiyun itu? Apa jawabannya? Syekh
Muhammad bin Abdul Wahhab hafizahullah ta'ala. Jawaban beliau, tidak boleh belajar ke sufi, tidak boleh belajar dengan turafiyun. Antum masih bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran agama, ilmu, masih bisa mendapatkan ilmu, bermakna saya ungkapkan, masih bisa mendapatkan ilmu melalui internet, melalui CD, melalui risalah-risalah. Artinya, Asy-Syaikh ingin mengungkapkan masih banyak cara, masih banyak jalan untuk bisa mendapatkan al-haq, untuk bisa mendapatkan ilmu. Tidak harus kemudian datang atau mendengar dari kalangan hizbi. Inilah yang diajarkan oleh masyayikh kita. Ini yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wusabi hafizahullah ta'ala. Karena apa? Karena itu tadi, yang namanya syaitan bisa kemudian menggelincirkan seseorang. Awalnya hanya mungkin mendengar, setelah itu terkesan, setelah itu ingin hadir, penasaran, dan seterusnya, yang akhirnya terseret. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, pentingnya kita memperhatikan masalah pertemanan ini. Karena masalah pertemanan akan bisa, ba'dallah akan bisa mengarahkan seseorang sesuai dengan apa yang diyakini oleh teman tersebut. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu atas agama teman dekatnya. Maka perhatikanlah siapakah yang menjadi perhatikan oleh kalian. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan oleh kalian siapa yang menjadi teman dekatnya. Tidak mungkin seorang salafi kemudian bercengkerama, berdekat-dekatan, merasa sehati dengan orang-orang hizbi. Tidak mungkin. Maka ketika teman dekatnya, salafin semua, nah itulah. Dan demikianlah yang diriwayatkan oleh a'immah kita. Maka oleh karena itu penting bagi kita memperhatikan teman dekat. Dalam hadis dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, innama mathalul jalisus salih wa jalisis su' kahamilil misk wa nafihil qir. Seorang teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek, sebagaimana orang yang membawa misik, minyak wangi, dan pandai besi. Fahamilul misk, maka orang yang membawa minyak wangi, imma ayyuhdhiyaka, bisa jadi misik itu, minyak wangi itu diberikan kepada engkau. Wa imma an tabta'a minhu, bisa jadi engkau bisa membeli darinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, dan bisa jadi minimalnya duduk bermajlis dengan orang yang membawa misik ini, minimalnya kita bisa mencium bau yang harum, mencium bau yang sedap.
dari orang yang membawa misik ini. Wa nafihil qir, adapun pandai besi, imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida minha rihan muntanina. Rihan muntinatun. Adapun seseorang yang bergaul dengan pandai besi, bisa jadi dia mendapatkan percikan apinya lalu pakaiannya terbakar. Atau dia mendapatkan bau yang tidak sedap. Aroma yang tidak menyenangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jelek. Dan sesuatu yang baik akan memberikan dampak akibat-akibat yang baik. Sedangkan apabila seseorang bergaul dengan teman-teman yang jelek, tentu akan memberikan dampak akibat yang jelek pula. Perumpamaan yang sungguh sangat tepat sekali. Ya. Maka ikhwafiddin azakumullah, ini pengaruh dari lingkungan. Oleh karena itulah penting bagi kita memperhatikan siapa yang dijadikan teman bergaul kita. Karena sesungguhnya hati manusia tidak ada yang bisa menjamin. Entah dia seorang mad'u, salah satu dari mad'u, atau dia ustaz, atau dia masyayikh sekalipun, ulama sekalipun, siapa yang bisa menjamin keadaan hatinya? Oleh karena itu, kita hidup di dunia ini bukan dengan spekulasi, tetapi kita mengikuti tuntunan yang sudah jelas. Apa tuntunan yang sudah jelas? Kita diperintah untuk bergaul dengan al-hamilul mis, orang-orang yang membawa wewangian ini. Artinya apa? Bergaul dengan orang-orang yang baik. Bagaimana kalau mau berdakwah? Ya, kalau mau berdakwah tentunya dia memiliki kadar, bisa melihat kadar keadaan dirinya. Kalau sekiranya masih ragu-ragu tentang keilmuan dia, masih dangkal, masih belum mampu, ya jangan coba-coba untuk datang mendakwahi orang yang orang itu bahkan menjadi pentolannya hizbi. Ya. Sehingga kemudian dia malah terseret kepada jalan yang tidak benar. Ini bentuk lingkungan dalam wujud sebagai manusia. Perhatikan teman dekat dari lingkungan tersebut. Oleh karena itulah penting bagi kita ketika memperhatikan lingkungan-lingkungan ini, karena dari teman dekat itulah seseorang akan diantarkan ke media komunikasi yang lainnya, ke alat-alat teknologi. Bisa jadi seperti itu. Seorang santri berkenalan dengan seseorang kemudian bisa alat teknologi dari situ kemudian dibuka melalui alat teknologi itu sehingga kemudian terseret dan larut. Wal'iyadzubillah. Maka penting bagi kita dalam menyikapi masalah lingkungan, tentang keadaan latar belakang orang-orang yang berada di sekitar kita. Memahami benar siapa orang-orang yang akan kita jadikan sebagai tempat bertanya. Memahami benar siapa orang yang dijadikan tempat rujukan.
Karena bisa jadi orang ini membuat talbis dalam sebuah daurah. Ada pertanyaan masuk. Apakah benar Ustadz ditahdzir oleh para ulama? Jawab Ustadz ini, sampai sekarang saya tidak dapati kalimat tahdzir untuk saya dari para ulama. Orang tidak mengenal dirinya. Jamaah yang baru-baru yang tidak mengenal karakter orang yang menjawab ini akan terseret. Karena orang ini bermain kata. Sampai sekarang tidak ada kalimat tahdzir, kalimat. Kalimat tahdzir dari para ulama untuk saya, katanya. Orang yang tidak mengenal siapa dia akan termakan. Dan beberapa ikhwah yang tadinya nggak taklim dari kalangan salafiyin mulai termakan, mulai mendekat, mulai kagum dengan masa lalu. Ini berbahaya. Yang semacam ini berbahaya. Ikhwafidin a'azakumullah. Ini terkait kepada masalah pertemanan. Jadi manakala kita berusaha untuk mengendalikan lingkungan yang ada, satu di antaranya adalah bagaimana upaya mengeliminir orang-orang yang akan dijadikan sebagai teman bergaul kita. Teman dekat. Jangan kemudian seseorang menyesal di kemudian hari dan kemudian yang mengurusi jenazah kita adalah orang-orang yang tidak jelas akidah dan manhajnya. Wal'iyadzubillah. Karena itulah penting bagi kita memilihkan teman untuk anak-anak kita. Memilihkan teman untuk anak-anak kita. Menempatkan anak-anak kita di tempat yang baik. Menitipkan anak-anak kita di satu tempat yang kita sudah nilai aman. Secara akidah, secara manhaj. Sehingga kemudian pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi lebih ringan. Karena kita sudah berusaha untuk mengarahkan anak-anak kita di tempat yang baik secara syariat. Tidak kemudian kita melepas anak-anak itu kemudian memilih. Namanya anak-anak. Pada usia 12 tahun, 13 tahun. Dia memiliki sifat yang diistilahkan di dalam ilmu jiwa anak. Apa yang disebut dengan in-group. Seseorang, anak kecil itu kemudian berkelompok. Memiliki kelompok. Ketika dia mencoba untuk lepas dari kelompoknya, yang lain akan menahannya. Karena mereka sudah terikat secara emosional satu dengan lainnya.
teman-temannya akan senantiasa menghubunginya, dan memberikan pengaruh. Dan ini terjadi. Ada seorang anak, waktu itu orang tuanya mungkin belum memperhatikan benar tentang dampak dari lingkungan. Anaknya disekolahkan di sekolah umum. Begitu anaknya berminat untuk masuk ke pondok pesantren, teman-temannya ini, teman-teman sekolah dasarnya ini mempengaruhi sedemikian kuat. Ini baru pertemanan di kalangan anak-anak kecil. Masuk ke SMP 1 saja. Dan seterusnya. Ketika anak berusaha melepaskan, terus di SMS, terus dihubungi, terus didatangi. Dan terus demikian. Ini pengaruh daripada pertemanan. Yang nampaknya kita mungkin sebagai orang tua, ya itu si anak-anak biasa berteman. Tapi kenyataannya seperti itu. Karena pada usia-usia seperti itu, ada yang diistilahkan in-group itu tadi. Ikatan emosional mereka semakin dekat. Solidaritas kesetiakawanan mereka itu muncul dan menjadi perekat. Inilah yang seringkali tidak disadari atau bahkan mungkin tidak diketahui oleh orang tua. Sehingga kemudian teman-teman mereka memberikan pengaruh kepada yang tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pengaruh daripada pertemanan, lingkungan. Oleh karena itulah kita harus berusaha untuk diri kita sendiri, karena pertemanan ini terus sampai kita usia lanjut, bahkan sampai akan meninggal dunia, pertemanan itu akan terus ada untuk kita, untuk anak-anak kita. Mulai sekarang diatur, diseleksi pertemanan-pertemanan yang baik. Satu contoh kasus saja. Ketika kita punya teman-teman lama, kita berhubungan. Kalau berhubungan SMS mungkin masih mending. Tapi sekarang kan ada teknologi baru. Selain SMS bisa WhatsApp, kan begitu. Di WhatsApp itu kan biasanya ada foto untuk profilnya, kan gitu. Saya ingin memberikan contoh yang sederhana saja. Ketika kita WhatsApp dengan teman-teman sesama salafiyin, foto profil yang tampil, yang masuk ke media kita, itu semuanya selamat. Ya paling fotonya pemandangan, paling fotonya bunga, kan begitu. Paling fotonya macam-macam. Tapi begitu teman lama kita tahu nomor kita, terus kirim, muncul. Yang tadinya foto pemandangan, foto apa, foto yang bukan makhluk hidup, muncul foto diri manusia. Itu saja sudah merugikan bagi kita. Kan begitu? Akan ada tampilan foto dalam bentuk manusia. Atau antum yang sering Facebookan mungkin, kan bisa tahu foto profil yang di situ. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segi pertemanan mempengaruhi sampai kepada peralatan-peralatan media yang ada pada kita. Nah, kalau itu semua terus ditindaklanjuti, itu akan berbahaya.
Karena itu berarti membuka satu celah untuk kemudian kejelekan-kejelekan berikutnya akan masuk. Wal'iyadzubillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Dan ada tanya jawab? Ya, silahkan. Bismillah, ada pertanyaan. Di sekolah yang dikelola Salafiyin di kota kami diselenggarakan program Wajar Diknas Depak dengan program Salafiyah Ula dan Salafiyah Wusto. Di dalamnya terdapat fenomena bahwa tidak sedikit dari santri banin banat yang bercita-cita menjadi penyanyi, artis, pembalap, dan lain-lain. Ya, ini namanya fenomena. Jadi memang benar. Pemerintah itu memprogramkan bahwasannya setiap warga negara kita, setiap warga negara Indonesia minimal berpendidikan SMP atau yang sederajat. Dari mana dibuktikan pendidikan minimal SMP dan sederajat? Yaitu dengan anak atau warga negara Indonesia itu mengikuti program Wajar Diknas. Program Wajar Diknas itu wajib belajar pendidikan nasional selama 9 tahun. Ya. Usia SD 6 tahun ditambah SMP 3 tahun. Jadi 9 tahun. Setiap warga negara diharapkan oleh pemerintah untuk mengikuti program Wajar Diknas. Bukti telah mengikuti yaitu dengan mendapatkan ijazah. Begitu. Nah, tentu saja yang demikian ini perlu kita cermati. Kenapa demikian? Karena setiap daerah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama, ada yang ketat pengawasannya, ada yang longgar. Pernah di satu pesantren ditawari yang semacam ini. Begitu tim pengawasnya akan didatangkan dari pondok-pondok pesantren lain, kemudian mengundurkan diri. Kita kan tidak tahu pengawas dari pondok pesantren ini putra atau putri. Nah, kalau akhwat yang mengikutinya, santri banat yang mengikuti, terus pengawasnya laki-laki, nah terus mau apa? Jadi serba sulit. Akhirnya mengundurkan diri, tidak mengikuti program Wajar Diknas. Kenapa demikian? Kita ini pendidik, bukan pengajar. Kalau pengajar, santri datang, diberi pelajaran, diberi ilmu, setelah itu sudah. Yang terjadi hanya transfer ilmu saja. Adapun setelah itu ilmu itu diamalkan, ataukah tidak peduli. Itu namanya pengajar. Tapi kalau pendidik lain, dia memberikan ilmu, misalnya ilmu tentang adab makan. Begitu melihat anak didiknya makan dengan tangan kiri, langsung menegurnya. Nah,
Makan pakai tangan kanan. Itu namanya pendidik. Bukan sekedar memindahkan ilmu saja, tetapi lebih daripada itu, mengawasi bagaimana anak didik itu mengamalkan ilmunya. Karena kita sebagai pendidik, kita tidak ingin memberikan pembelajaran yang dilihat oleh santri-santriwati kita. Apa bentuk pembelajarannya? Oh, ternyata boleh ya pengawasnya. Santri banat diawasi. Selama hal-hal yang melanggar syariat itu memang bisa untuk dihindari, kita hindari. Walaupun konsekuensinya akhirnya tidak dapat ijazah. Tapi kebanggaan, bukan merupakan kebanggaan, tapi keadaan para pengajar, para asatidzah ingin menyelamatkan anak didik dari hal-hal yang bisa ditiru atau dicontoh oleh mereka. Padahal itu adalah sesuatu yang jelek. Ini yang harus dijaga. Ini pernah terjadi seperti itu. Pertanyaannya, apakah ada korelasi antara program pendidikan yang diikuti dengan pola pikir santri di dalamnya? Jelas sekali. Materi-materi pengajaran, sikap perilaku ustadz atau pengajar, pendidik, ustadz atau guru, dan apa yang ada di lingkungan, di sekitar anak didik tersebut berada, itu memberikan sangat korelasinya sangat, hubungannya sangat erat dengan keadaan pola pikir anak tersebut. Kita kan ingin mendirikan sebuah lembaga pendidikan sehingga di situ dapat ijazah. Bayangan kita, harapan kita agar anak kita dapat ijazah nanti bisa ke Jamiah Islamiyah. Ya tidak? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Tapi ternyata harapan tinggal harapan. Karena ternyata anak didiknya ada yang masuk ke Jamiah Muhammadiyah, ada yang masuk ke lembaga yang di situ pengajar-pengajarnya banyak hizbi. Waliyadzubillah. Ini yang kita khawatirkan. Loh, kenapa bisa demikian? Ya karena ada wasilahnya. Apa wasilahnya? Ya ijazah itu tadi. Ketika seseorang tidak bisa mengontrol wasilah yang ada di tangannya, maka akan terseret bermudah-mudahan. Siapa yang menjamin hati seseorang? Siapa yang bisa menjamin hati seseorang? Tidakkah kita belajar bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang dibimbing langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi ilmu langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih belum aman hatinya. 30 sahabat yang dilihat oleh Ibnu Abi Mulaikah masih belum aman hatinya. 30 sahabat. Apalagi kita yang hidup jauh dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lemah ilmu, dan banyak memiliki keterbatasan, seharusnya lebih takut lagi dengan keadaan yang seperti itu. Sehingga
kalau ditanyakan, apakah ada hubungannya, ada korelasinya ya, antara program pendidikan yang diikuti dengan pola pikir santri? Jelas. Ya. Karena tidak mungkin ya, sekolah sepak bola itu akan melahirkan atlet anggar. Iya kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin sasana tinju kemudian melahirkan atlet renang. Tidak mungkin. Maka program pendidikan apa yang di situ diberikan, itu akan memberikan, mencelup anak tersebut, mensibgoh anak tersebut, dari mulai pola pikirnya, perilakunya. Karena sesungguhnya kita mendidik anak tidak semata, wah, bangunannya bagus pondok ini. Programnya bagus. Mana? Ini lihat, hubungannya ke Diknas. Nanti akan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Sebentar. Ya. Ketika kita melihat program-program seperti itu, jangan dulu kagum. Karena keberhasilan pendidikan tidak semata-mata dari apa yang diprogramkan. Ingat. Ya. Kita mendidik anak-anak kita, kita harapkan berkah ilmu dari yang didapat oleh anak kita. Nah, kalau pendidikannya banyak mukhalafat, banyak menyelisih syar'i, kira-kira akankah ada keberkahan dari pendidikan itu? Akankah didapat keberkahan dari pendidikan yang banyak menyelisihi syariat itu? Maka penting bagi kita untuk memperhatikan tentang program pendidikan ini. Pertanyaan yang kedua, apakah cita-cita anak kita yang seperti itu masih dalam batas yang bisa dimaklumi? Kita melihat, kalau itu menjadi cita-cita, dan cita-cita itu tertanam pada anak, itu sudah tidak bisa dimaklumi. Semakin anak besar, semakin anak remaja, maka dia akan semakin ingin mewujudkan keinginannya. Salah satu daripada sifat remaja, salah satu dari karakteristik anak usia remaja, kegelisahan menguasai dirinya. Remaja mempunyai banyak keinginan yang tidak selalu dapat dipenuhi. Di satu pihak, mereka ingin mencari pengalaman baru untuk menambah pengetahuan dan keluasan dalam bersikap dan bertingkah laku. Di pihak lain, mereka belum merasa mampu melakukan berbagai hal tersebut. Karena usia remaja ini usia transisi. Anak-anak dianggap anak-anak juga sudah tidak, badannya sudah besar. Yang laki-laki suaranya sudah berubah. Tidak lagi suara anak-anak, tapi suaranya sudah besar. Tubuhnya juga sudah mulai berbeda dengan anak. Tapi dimasukkan ke usia dewasa juga belum patut. Ini masa remaja, transisi. Anak sudah lepas, bukan anak-anak lagi. Dewasa juga belum dewasa. Manzilah, baina manzilatain. Di dua keadaan dia transisi. Ini remaja. Nah, dalam posisi seperti itu remaja sering pikiran-pikirannya bingung. Pada umumnya sering timbul perselisihan
dan pertentangan. Remaja dengan anak, remaja dengan orang tua. Kenapa demikian? Karena satu sisi remaja sudah mulai punya keinginan. Saya ingin punya cita-cita begini. Karena dia sudah merasa besar. Orang tuanya, itu salah nak. Cita-cita seperti itu tidak mungkin. Akhirnya timbul pertentangan. Keinginannya tidak tercapai, ditekan oleh orang tua, akhirnya apa? Kabur dari rumah. Lari. Kasus lari pada anak-anak pada usia berapa? Remaja kan? Ada usia 8-10 tahun kasus anak lari? Jarang. Bahkan sama sekali tidak ada. Yang ada kasus lari dari rumah, kabur, itu pada usia remaja. Kenapa demikian? Karena dia punya keinginan-keinginan. Sementara keinginan-keinginan itu bertentangan dengan apa yang dicita-citakan oleh orang tua. Terjadi ketidaksinkronan, tidak sesuai, terjadi pertentangan. Remaja dalam rangka mempertahankan apa yang menjadi pendapatnya, dia menarik diri, withdrawal. Apa bentuk menarik dirinya? Kabur. Ini jiwa remaja. Nah, kalau keinginan dia untuk jadi apa ini? Pembalap, untuk jadi penyanyi, artis. Wah. Ini keinginan-keinginan yang harus diluruskan. Berbahaya. Kalau pembalap, ya mungkinlah sebagai kegiatan, bukan kegiatan inti. Tapi disalurkan. Misalnya, belikan saja sepeda motor trail itu. Maka, kalau menjadi penyanyi, artis, atau hal-hal yang lain, nah ini yang harus diluruskan. Dengan pelan-pelan, apalagi itu remaja putri. Pelan-pelan, diluruskan, disadarkan, bertahap, dengan cara yang lemah lembut. Baru menyampaikan keinginan terus dibentak-bentak, ya jangan. Terus dibimbing. Kita masih belum bisa mampu membimbing, mungkin minta bantuan orang lain, minta bantuan orang yang disegani oleh dia, entah ustadznya, entah ustadahnya, minta bantuan untuk mengarahkannya, terus demikian. Ini usia remaja. Makanya penanganan remaja berbeda dengan penanganan anak-anak. Usia-usia sebelum 12 tahun itu berbeda penanganannya dengan usia-usia setelah 13 tahun. 13, 14, 15, 16, 17. Energi mereka pada usia remaja ini luar biasa. Karena itu pondok-pondok pesantren kita jangan tertinggal dalam mengikuti perkembangan ini. Usia-usia remaja itu kan senang kalau diajak, ayo kita outbound. Kan begitu. Jadi acara liburan hari Jumat di pondok-pondok jangan cuma main futsal. Divariasi. Apa hari Jumat ini sekarang berkuda. Hari Jumat pekan depan menembak. Ya kan? Boleh kan? Boleh tidak? Boleh. Menembak kan bisa. Kita beli airsoft gun itu yang mirip sekali kan? Mirip F-16, mirip AK-14 AK-47, 47. Kan mirip. Boleh.
pondok pesantren, beli. Ya tentu harus ada pengawasnya. Karena itu barang berbahaya. Ya. Berkuda cari yang punya kuda di sini bisa nggak disewa. Kan begitu. Karena anak-anak remaja ini sedang istilahnya bergolak. Jiwa mereka, tenaga mereka, keinginan mereka. Jangan sampai syahwat mereka yang mengatur mereka. Syahwat yang mau tumbuh ini, yang sedang tumbuh ini, kemudian merajai mereka, merajai diri mereka. Akhirnya surat-suratan, SMS-SMS-an, Facebook-an. Ini akibat syahwatnya tidak dikendalikan. Lupakan syahwat, ingat berkuda, kan begitu. Ini remaja. Lupakan syahwat, ayo kita main outbound. Kita main paintball, tembak-tembakan, ya. Sini mungkin ada paintball itu, yang pakai helm, pakai tembak-tembakan, ditembak pakai peluru yang isinya cat. Kalau kena mati dia, keluar dari arena. Yang seperti itu, sehingga jiwa remaja mereka tersalurkan tantangan-tantangan itu. Adakan kunjungan ziarah ke pondok-pondok pesantren yang lain. Ziarah bukan sekedar ziarah saja di pondok pesantren itu. Diberi tugas menyusun karya tulis riwayat pondok pesantren Al-Mansurah Mujur. Diberi tugas. Nah, kemudian disusun ziarahnya itu. Nanti mungkin akan diajak kemana. Ada pertandingan sepak bola. Lawan pesantren peziarah dengan yang diziarahi. Setelah sepak bola nanti mungkin naik ke gunung mana, kemah bersama-sama di sana. Dan seterusnya. Ada satu pengalaman menarik. Ketika kami bawa anak-anak ziarah ke pondok pesantren Ustaz Abdul Jabbar di Delingo sana. Kan di sana ada peternakan sapi, kambing etawa, ada ayamnya macam-macam, dari ayam mutiara, ayam ketawa, ayam Bangkok, macam-macam ayam. Anak-anak senang. Setelah itu oleh Ustaz Abdul Jabbar adakan kegiatan masuk ke gua Cermai. Tantangan. Bagi anak-anak seperti itu, menyenangkan sekali. Sampai pondok kan capek. Nggak lagi mikir-mikir yang macam-macam. Malahan nantang, kapan kesana lagi? Kapan adakan acara lagi? Yang diingat itu toh, daripada yang diingat mar'ah. Perempuan. Nah, ini dalam rangka untuk menyiasati bagaimana supaya mengatur mereka, membimbing mereka. Kalau pondok pesantrennya mampu, ya beli sepeda motor trail 5 atau 10. Ya. Untuk setiap Jumat, ayo latihan. Ya. Ini hal-hal yang perlu sehingga anak itu betah. Kerasan tinggal di pesantren. Ya. Ajari mereka ngetik komputer saja. Ya. Ayo, setiap malam kamu ngetik. Supaya begitu keluar dari pesantren, begitu keluar ke dunia luar, oh itu komputer toh, oh itu namanya komputer. Jangan sampai nggak tahu komputer tuh kayak apa. Sekedar mengetik. Ketik ya, belum dikoneksikan dengan internet. Nanti ada saatnya. Untuk nanti mengenalkan situs-situs para ulama dan seterusnya, ada saatnya. Tapi minimal anak-anak sudah didekatkan dengan ini loh teknologi ini. Ini loh, kalau teknologi ini tidak bisa dikendalikan,
akan membinasakan manusia itu sendiri. Terus program-program pesantren mencoba untuk mengikuti apa yang diminati oleh anak-anak, terkhusus anak-anak remaja. Malam diawasi, kalau ada malam yang kok gelisah terus, tidak bisa tidur, mesti ada masalah. Kan begitu. Masalahnya bisa orang tua atau masalah dari luar. Tanya. Hal-hal yang seperti ini terjadi pada remaja-remaja. Karena masanya masa remaja, terkadang dia timbul kegelisahan-kegelisahan, kebingungan-kebingungan. Dan oleh karena itulah penting sekali di saat masa remaja kondisi-kondisi yang kondusif, yang mendukung terhadap perkembangan kejiwaan mereka. Jadi cita-cita anak yang seperti itu, kalau itu sudah tertanam harus segera ditangani. Tunjukkan kejelekan-kejelekannya, madaratnya, secara syar'i bagaimana. Jelaskan kepada anak-anak apabila telah memiliki cita-cita yang akan menjadikan diri mereka terjatuh kepada kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bolehkah kita mengajak anak-anak kita pergi ke kebun binatang dengan tujuan mengenalkan kepada anak nama-nama dan bentuk-bentuk binatang? Boleh saja pergi ke kebun binatang selama di kebun binatang tersebut aman dari hal-hal yang menyelisihi syar'i. Boleh berkunjung ke kebun binatang. Tidak semata mengenalkan nama-nama dan bentuk-bentuk binatang. Tetapi lebih daripada itu. Menanamkan tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Menciptakan berbagai macam bentuk binatang. Mengenalkan lebih jauh tentang kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bisa lebih dengan kunjungan ke kebun binatang. Apalagi sambil dijelaskan. Unta berbeda dengan yang lainnya. Sebelum masuk ke kebun binatang, baca dulu referensi tentang unta misalnya. Pembimbingnya ini. Jadi ketika masuk ke kandang unta, atau datang di situ unta, bisa menjelaskan, unta ini begini, 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 makanannya begini, minumannya begini, dia bisa berjalan sejauh sekian puluh kilometer tanpa harus minum, dan seterusnya. Mau dihubungkan dengan sirah Utsman bin Affan dulu menyumbang unta untuk perang Tabuk. Sekian ratus unta disumbangkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau harga unta itu sekarang 20 juta, maka totalnya berapa miliar? Nah, kan begitu. Itu kalau mau dihubungkan dengan sirah, unta dan sirah. Tapi jangan dihubungkan unta dan anta. Jadi banyak ibrah yang bisa kita berikan kepada anak-anak ketika anak itu dibawa ke
kebun binatang. Ya. Dan dengan demikian semakin bertambah keimanan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menangani anak yang sudah menginjak remaja umur 17 tahun dalam hal menyuruh dan mengajak amar ma'ruf selama liburan di rumah dari ma'had, tidak dikasih tugas, tidak murojaah, tidak tadarus. Ya, tidak murojaah dan tak ada urus. Ya, biasanya kan ada tadarusan, ini tak ada urusan. Ya. Maka ya, inilah pentingnya antara orang tua dengan ma'had. Ya. Ya. Bekerja sama. Mungkin saja pengurusnya lupa, atau mungkin belum terprogram di ma'had tersebut. Ya. Ya. Sehingga kemudian anak-anak ya, tidak mendapatkan tugas-tugas dari ma'had, atau dijemputnya terlalu cepat sehingga pihak ma'had belum menyiapkan tugas selama liburan untuk santri-santrinya. Ya. Hal-hal yang seperti ini tentu ya, perlu dikomunikasikan. Ya. Biasanya ya, dari pihak ma'had memberikan tausiah, nasihat kepada santri selama liburan, jangan lupa ibadahnya, jangan lupa birrul walidain, ya, jangan lupa melakukan amal-amal kebajikan yang lainnya. Jadi untuk mengatur anak yang usia 17 tahun itu tadi, kita memerlukan kesabaran ekstra. Kadang-kadang usia remaja itu ada yang inginnya cuma tidur saja di rumah. Ya. Tidur saja. Bangun. Malas-malasan. Ya begitulah remaja. Ya. Kalau tidak diingatkan, ya akan tidur terus. Ya. Akan bermalas-malasan terus. Nah, oleh karena itu perlu bimbingan kita. Ajak ya, dengan kegiatan-kegiatan yang menarik hati remaja tersebut. Ayo kita tamasya kemana? Ke danau. Danau mana? Sana sudah. Ya. Danau apa di sini yang dekat? Sempor. Ya, misalnya. Ya sudah mancing yuk. Nah, begitu. Sambil mancing, sambil nunggu ikannya nyantap pancingan kita kan ngobrol dengan anak kita. Ya, obrolannya tentunya yang berfaedah. Dulu waktu Abi muda, ya, gak sempet mancing seperti ini. Abi muda ke sawah terus kerja keras. Kamu suka gak ke sawah? Kan begitu. Dialog kan? Masukkan ide-ide kita kepada anak. Sambil mancing, kita juga mancing ide. Kan begitu? Terus masukkan. Berikan pelajaran. Kamu anak Abi paling besar. Kalau Abi meninggal, kamu kan yang menggantikan toh. Ya, sekarang harus rajin. Jangan tidur terus. Gitu. Ya. Terus masukkan nasihat-nasihat itu. Ya. Jadi jangan konsentrasi ke ikannya terus. Ikan masih bisa, nggak dapat beli di pasar. Ya. Tapi yang kita ajak anak kita untuk memancing dalam rangka untuk mendekatkan diri kita dengan anak, dan setelah itu kita bisa mudaroso dengan anak kita. Anak kita punya masalah apa? Aku pengennya nikah. Wah, kan gitu. Pancingnya aja sampai terangkat. Kan harus diselami. Kenapa ingin menikah? Kenapa? Dan seterusnya. Ada komunikasi yang baik. Bicara, ngobrol. Ya. Memasukkan nasihat itu kan tidak mesti harus dengan ceramah seperti ini kan. Masukkan nasihat kan sambil ngobrol santai. Nah, kalau masukkan nasihat, duduk sini.
Alhamdulillah, nahmaduhu. Waduh, wah bapak ini apa ini? Ya, kan ada waktu-waktunya. Pandai kita menempatkan diri. Ya, gitu. Tidak perlu harus dengan formal, resmi. Ya, gitu. Nah, sampaikan sambil santai. Terus anak kita diajak bicara. Ya. Aku pengennya belajar komputer di komputer. Belajar komputer di Yaman bisa enggak ya? Kok di Yaman, Bi? Ah iya, di Yaman tuh ada ulama. Jadi kamu dapat komputer, dapat ilmu dari ulama juga. Ini dalam rangka untuk mendorong anak untuk belajar lebih giat sehingga bisa nanti belajar ke ulama. Kan begitu. Terus pendekatan-pendekatan. Gitu. Sehingga ya, nasihat-nasihat itu masuk secara pelan-pelan ya, kepada anak-anak kita. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tidak? Naik keledai bersama siapa? Abdullah Ibnu Abbas. Kan nasihat kan? Sambil naik keledai kan memberi nasihat. Kita juga begitu. Ya, sambil naik kuda di jalan tol. Ada kan kuda yang boleh masuk jalan tol? Kuda apa itu? Hah? Mitsubishi. Ya. Ya, anak kita di pinggir, ya dinasehati. Ya. Tuh lihat ya, kalau kita ketemu lampu merah, terus kita bablas, kira-kira gimana? Ya nggak bisa Bi, lampu merah nanti ketabrak dari yang lain. Nah iya, kalau kita melanggar aturan kan celaka kita sendiri toh. Iya, sama. Kalau aturan Allah dilanggar, nanti yang celaka siapa? Diri kita kan? Nah, masuk satu nasihat. Sambil bawa kuda, nggak apa-apa. Ya. Jadi terus didekati anak itu. Ya. Kalau kita terlanjur marah kepada anak kita sampai membentak-bentak, jangan enggan kita untuk minta maaf, datang kepada anak kita. Ahmad, maafkan Abi ya. Tadi Abi terlalu kencang suaranya. Maaf tadi Abi marah. Sekarang Abi sudah enggak marah. Abi sekarang baikan. Gimana kalau kita beli masakan yang zen? Nah, kemana Bi? Ya ke warung sanalah. Kita beli ayam bakar. Mau ayam bakar yang ganas? Ayam bakar Cianjur? Oh, bayangkan ayam bakar Cianjur. Ya. Itu sebagai bentuk kompensasi dari sikap kita yang sudah terlanjur. Ya namanya manusia kadang-kadang tidak mampu menahan amarah kan. Tapi kita jangan kemudian membenarkan sikap kita yang seperti itu. Segera tutupi sikap kita itu dengan permintaan maaf. Afwan tadi Abi keterlanjuran. Minta maaf Abi. Salah sikap Abi seperti itu. Gak benar memarahi kamu. Seharusnya Abi kan memberi nasihat kamu kan. Kok Abi tiba-tiba marah-marah? Ya itulah manusia. Maafkan Abi. Ya. Meminta maaf itu sendiri sudah merupakan bentuk proses pembelajaran kepada anak kita. Satu ketika kalau anak kita salah seperti Abinya. Oh Abiku dulu suka minta maaf kok. Jangan kemudian gengsi. Orang tua minta maaf sama anak. Tidak bisa. Angkuh namanya itu. Ya. Gak ada salahnya. Sambil dibelai-belai anak kita. Ya, rambutnya. Abi minta maaf ya. Tadi Abi marah betul. Ya. Istighfar. Astagfirullah. Ya. Mudah-mudahan ke depan Abi gak marah-marah lagi. Tapi kamu jadi anak baik ya. Nah. Iya Abi. Janji loh. Janji ya. Kan sudah bagus. Ini namanya komunikasi. Ya. Yang di situ memberikan nasihat, tausiah kepada anak-anak.
Bolehkah kita mengajak anak-anak kita pergi ke tempat-tempat rekreasi, tempat hiburan yang di dalamnya ada kolam renang, waterboom, dan lain-lain? Bagaimana kalau anak-anak selalu memaksa? Ya, tinggal masalahnya di tempat rekreasi itu ada hal-hal unsur-unsur kemaksiatan ataukah tidak? Ya. Kalau kolam renang, apakah kolam renang itu yang sekiranya menyelisihi syariat atau tidak? Kalau di situ campur baur laki wanita, ya jangan. Ya. Kalau di situ kolam renangnya terbuka auratnya, ya jangan. Dilihat dulu keadaannya. Ya. Maka diperhatikan situasi dan keadaan. Kalau anak memaksa bagaimana? Ya. Kalau anak memaksa diberi nasihat. Atau diberi jalan keluar yang lain. Bagaimana kalau tidak ke waterboom? Nah apa? Ya, misalnya ada tempat rekreasi yang lebih syar'i. Ajak ke sana. Kita ke laut saja yuk. Nah, ke laut? Iya. Ya. Apalagi lautnya seperti di mana? Parangtritis ada apa itu? Ketangkasan. Apa namanya? Seperti sepeda motor itu. Hah? Ya, seperti itulah kurang lebih. Apalagi ada itu. Oh, nanti di sana bisa naik ini. Oh iya, iya. Nah, kita bagaimana kalau ke laut saja? Misalnya. Itu untuk memberikan kompensasi. Ke waterboom kita tolak. Tapi ke tempat lain kita berikan. Sehingga nanti anak tidak menuntut lagi. Kalau menuntut kan udah kemarin ke Parangtritis misalnya. Misalnya seperti itu. Ya. Bagaimana cara menasihati anak yang sudah mengenal faham salafi tetapi belum mau mengamalkan dengan benar karena hatinya masih belum bisa menerima faham salafi? Ya. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Ya, kalau anak, ya, dilihat dulu anak usianya berapa tahun. Kalau masih anak-anak usia SD, masih taraf bimbingan. Kalau usianya masih remaja, masih ya, berusaha untuk menanamkan nilai-nilai. Ya, masih dibimbing juga. Ya. Nah, yang jelas, jangan kita berputus asa dalam membimbing anak-anak kita. Berputus asa apalagi sampai mengeluarkan kalimat-kalimat umpatan, ocehan, caci maki, kalimat-kalimat yang tidak baik. Ingat, doa orang tua itu termasuk yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata untuk anak-anak kita, dasar sapi misalnya. Tidak boleh. Ya, seperti itu. Kita harus terus dengan sabar membimbing mereka, membimbing anak-anak kita. Dan jangan lupa pula kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak doa. Kita ini lemah. Ya. Keberhasilan pendidikan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita banyak berdoa. Sambil seraya kita berusaha membimbing mereka, mengarahkan mereka, menasehati mereka. Tapi jangan putus asa. Terus berdoa, berdoa, berdoa. Sambil terus berusaha dan berusaha. Menasehati dan menasehati. Insya Allah, Allah akan memberikan keberhasilan.
Ini ada surat dari Kroya. Ana hari ini, namanya saya tidak sebutkan. Ana hari ini baru masuk taklim di Mujur, Masjid As-Salam ini. Mohon ana bimbingannya. Bagaimana beragama yang baik dan benar. Ana datang bersama suami, kami ingin hijrah tapi di tempat kami tak ada yang membimbing. Sehingga kami hijrah ke sini. Alhamdulillah. Kalau memang oh ini harusnya ke pondok ini ya. Karena ada surat tambahannya ini. Anak ada rencana nitipin anak apa saja prosedurnya. Oh ini surat ke pondok ini. Ya intinya alhamdulillah kalau sudah tumbuh kesadaran ingin mempelajari agama. Ya. Bagaimana beragama yang baik dan benar? Tentunya harus dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Semuanya harus dengan ilmu. Ya. Mempelajari ilmu terlebih dahulu. Ya. Apabila memang sudah ada niat untuk pindah ke tempat yang lebih baik, yang di situ ada ta'lim, yang di situ ada bimbingan, nasihat. Ya. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan ilmu dan kemudian mengamalkannya. Ya. Terus ya, belajar ilmu, terus mencari ilmu, ya. Sehingga kemudian bisa dijadikan dasar untuk beramal. Kami sering mengancam pada anak-anak, bahkan memukul. Misalnya, kalau suruh baca Al-Quran atau mengaji menolak. Atau diperintah salat menunda-nunda. Atau disuruh sahur tidak bangun-bangun. Ya. Sudah pakai cara yang halus, tidak bisa. Yang terpaksa diancam bahkan dipukul. Bagaimana solusinya cara yang bijak dan arif? Cara bijak yang arif, hindari dulu cara-cara memukul, cara-cara kekerasan. Kalau anak sulit bangun, ya, misalnya mau sahur, ya, kita sebagai orang tua duduk saja di tempat tidurnya. Dibelai-belai kepalanya, bangun nak. Bangun. Sahur, sahur. Tidak perlu dibelai-belai, sahur, sahur. Enggak perlu. Ya. Bangunkan saja. Sahur, sahur. 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak bangun juga. Kita duduk agak lama di situ. Ayo sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Terus. Insya Allah fitrah anak itu bagus. Fitrah anak itu bagus. Cuma kadang-kadang kita yang kurang telaten dan kurang sabar. Bangunkan anak. Sahur. Dari pintu kamarnya. Sahur. Mana anak kemudian akan tertarik dengan panggilan kita? Kan begitu. Coba kitanya duduk di samping tempat tidurnya, sambil diusap-usap, kakinya dipijit-pijit, sahur, sahur. Bisa kan? Bisa tidak? Masalahnya kita tidak bisa begitu. Itu yang menyebabkan akibatnya kekerasan yang dilakukan. Kan sebetulnya bisa saja kita keras sambil dipijit, keras kan?
bangun, bangun. Kalau anak-anak menunda-nunda sholat, ajak oleh kita. Sholat, ditunggui oleh kita. Jangan, ayo sholat, waktunya sholat. Kita udah pergi duluan. Ya anak, tidak ada pengawasan akhirnya. Kalau kita misalnya, Muhammad sholat ya, Abi tunggu di luar. Abi tunggu di luar. Kita berangkat bersama-sama ke masjid. Nah, ditunggu. Jangan nyuruh sholat. Kitanya sudah berangkat duluan. Dilihat, Abi udah pergi. Abi udah pergi. Nanti aja sholatnya. Abi udah pergi ini duluan. Kan begitu. Anak kan perlu dikontrol terus, diawasi. Nah, sehingga dengan demikian anak diajak bersama oleh kita. Ya. Jalan kaki ke masjid bersama. Ya. Ada bakso bakar di tengah jalan. Muhammad suka bakso bakar? Suka, Bi. Beli. Wah, enak ya, Bi, ke masjid bisa jajan. Ah iya. Siapa dulu? Abi. Abi kok. Disenangkan hati pergi ke masjid itu disenangkan. Ya. Meskipun tidak setiap hari kan. Nah, tapi kan memberi kejutan-kejutan ya, di saat yang tepat itu akan memberikan motivasi kepada anak, mendorong anak untuk bersemangat. Ya, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu dengan cara pemukulan. Memukul itu menghabiskan energi. Kalau kita habis sahur terus mukul, itu harus sahur ulang. Santai saja sudah. Mendidik anak itu jangan terpancing emosi dengan keadaan anak. Kalau anak memang masih agak, istilahnya kayak sinyal tuh lelet gitu, sabar sudah. Sambil terus berdoa. Sambil terus berdoa. Ayo bangun Ahmad. Tak doakan kamu jadi anak yang soleh. Terus begitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada umumnya mungkin kita ngaji mengenal salaf ketika usia anak-anak sudah besar. Sehingga pengkondisiannya tidak sejak kecil. Kalau pengkondisiannya sejak kecil kan sejak umur 4 tahun gitu kan enak. Nggak bangun-bangun digendong aja. Kan begitu, digendong. Kita makan, dengar suara piring kan dengar juga. Dibelikan makanannya yang kesukaannya dan seterusnya. Yang penting intinya kita berusaha untuk tidak melakukan kekerasan. Katakan tidak untuk kekerasan. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Kita akan memasuki waktu asar. Apa yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kajian pada hari ini, apabila ada kekurangan, keterbatasan, ataupun hal-hal yang kurang berkenan, maka Anda sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.